Mentawai memiliki budaya sendiri, maka dari itu tidak bisa nama Provinsi Sumbar diganti dengan Daerah Istimewa Minangkabau. Mentawai bagian dari Sumatera Barat dan Sumatera Barat bagian dari NKRI. Tetapi kalau ini dipaksakan, maka Mentawai harus mengambil sikap untuk keluar dari Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. Jika memang tidak cocok dengan Mentawai masih masuk dalam Daerah Istimewa Minangkabau, maka bukan berarti Mentawai itu harus diminangkabaukan. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Saya akan berbicara tentang Daerah Istimewa Minangkabau kembali. Rencana mengusulkan Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau ini terus bergulir. Bahkan tim kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau ini konon sudah menyelesaikan naskah akademiknya. Nah, bagaimana komentar dan pandangan beberapa tokoh pemuda politik di Mentawai? Karena Mentawai bukanlah bagian dari kebudayaan Minangkabau. Jadi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ardiman Saure, mengatakan usulan DIM ini belum jelas urgensinya karena selain Minangkabau juga ada suku Mentawai di Sumatera Barat. Nah, ketika dijadikan daerah istimewa, itu pasti sudah bertolak belakang dengan Mentawai. Jadi sejauh ini cukup pesimis jika status daerah istimewa Minangkabau ini akan bisa membawa dampak positif bagi Mentawai. Nah, selama ini Mentawai sudah terabaikan katanya. Sementara Rinto Wardana Samalosis, seorang pengacara asal Mentawai yang bermukim di Jakarta, mengatakan secara pokoknya Sumatera Barat tidak bisa dijadikan daerah istimewa sebab daerah istimewa memiliki karakteristik homogen, satu warna. Tapi Sumatera Barat ini bersifat heterogen, jadi tidak didomisili dari etnis Minangkabau saja, itu menurutnya. Nah, dia juga mengungkapkan dalam penelitian Cornelis van Vollenhoven tentang hukum adat sudah tegas memisahkan adat Minangkabau dengan Mentawai ke dalam 19 kabupaten kota. Mentawai sebagai daerah yang terpisah, budaya yang terpisah dengan Sumatera Barat. Jadi kalau dipaksakan ada daerah istimewa Minangkabau, ini sesuatu yang keliru, bahkan tidak benar. Karena apa? Di Sumatera Barat itu ada yang namanya Kabupaten Kepulauan Mentawai, di mana Kabupaten Kepulauan Mentawai dari segi agama, etnis pun sudah berbeda dengan daerah Minangkabau itu sendiri. Jadi upaya rencana menjadikan daerah istimewa Minangkabau merupakan salah satu politik penyeragaman di mana hal-hal yang berbau Minangkabau akan dilakukan penetrasi dalam budaya Mentawai. Nah, juga sehingga akhirnya Mentawai bukan sebuah etnis yang eksis termasuk budaya. Keberadaannya juga dari segi agama, kearifan lokal, akhirnya apa yang terjadi di sinilah terjadi penjajahan itu. Penjajah bukan harus berperang, tembak-menembak. Jadi penjajahan itu sekarang bisa dari segi budaya dan lain-lain. Itu menurutnya. Mentawai itu sudah lama merasa dijajah, tidak usah jauh-jauh katanya. Lihat dari logo Kabupaten Mentawai saja. Sebab Mentawai itu tidak ada kena-mengenanya dengan kebudayaan Minangkabau, kenapa harus ada gonjong di Kabupaten Mentawai. Jadi merasa logo itu semacam pemaksaan, tapi mau gimana lagi, memang udah termasuk Mentawai itu dalam Provinsi Sumatera Barat. Nah, sementara Jakob Saguruk, Wakil Ketua DPRD Mentawai, mengatakan jika Sumatera Barat dijadikan sebuah daerah istimewa Minangkabau ini akan menghambat investasi menurutnya. Karena di Sumatera Barat sangat susah berinvestasi. Juniarman, anggota DPRD Mentawai, menurutnya jika Sumatera Barat dijadikan daerah istimewa, maka Mentawai juga harus diistimewakan. Hanya diindikasinya bagaimana adat dan budaya Mentawai di Sumatera Barat selama ini seakan-akan sepertinya tidak diakui. Seolah-olah Sumatera Barat hanya satu suku saja, yaitu Minangkabau. Nah, tapi kalau asumsinya mengistimewakan Mentawai dalam konteks untuk membangun eksistensi budaya, untuk kearifan lokal, dalam pengelolaan pariwisata, mereka setuju. Jika Mentawai dijadikan Minang, mereka tidak setuju. Henrikus Nopianto Salehu Baja, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mentawai atau IPPMN atau IPMEN, menambahkan adanya wacana pemerintah pusat untuk melakukan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah istimewa Minangkabau adalah tindakan tidak logis dan tidak tepat, apalagi dengan dalil Sumbar satu-satunya masyarakat
berdasarkan matrilineal. Kenapa? Masyarakat Mentawai bukanlah menganut pada matrilineal, sebab matrilineal termasuk juga Mentawai, bukanlah orang Minang, memiliki budaya sendiri, maka dari itu tidak bisa nama Provinsi Sumbar diganti dengan Daerah Istimewa Minangkabau. Mentawai bagian dari Sumatera Barat dan Sumatera Barat bagian dari NKRI. Tetapi kalau ini dipaksakan, maka Mentawai harus mengambil sikap untuk keluar dari Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau, tegasnya. Nah, ini pernyataan dari Cornelius Sabaliati, politisi Mentawai, justru berpendapat berbeda. Nah, secara budaya Mentawai berbeda dengan Minangkabau. Namun status Daerah Istimewa Minangkabau tak perlu dikhawatirkan jika nanti terjadi, katanya. Dia yakin orang Mentawai tetap bisa hidup berdampingan dengan etnis Minangkabau. Kurang lebih sama dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dulu waktu dia jadi anggota DPRD, dia akan konsultasi dengan anggota DPRD Sumatera Barat, termasuk ke gubernur. Mereka sampaikan kita mengakui adat dan budaya Mentawai karena kita ini Provinsi Sumatera Barat. Tentu ini terjadi beberapa kabupaten dan kota, dan terdiri dari adat suku adat. Kalau Mentawai cocok dengan nagari maka silakan saja. Kalau tidak cocok maka buatlah perda lain, dan provinsi akan menampung perintah daerah itu. Dan waktu itu dirancangkanlah Ranperda Lagai, meskipun akhirnya tidak jadi diperdakan karena bupati ketika itu tidak sepakat, katanya. Itu menurut Cornelius Sabailati. Jadi memang perkataan Cornelius Sabailati ini agak berbeda dari yang lainnya pendapatnya. Nah, menurut Corne, kalaupun Daerah Istimewa Minangkabau nanti disetujui, eksistensi suku Mentawai yang budaya dan adatnya berbeda dengan Minangkabau tetaplah harus dihormati dan dihargai. Daerah Istimewa Minangkabau itu bukan berarti semuanya harus dipenetrasi, harus dijadikan Minangkabau. Tapi Minangkabau itu memang terdiri dari berbagai macam etnis di dalamnya, seperti ada Cina, ada Mentawai yang memang asli orang Mentawai, ya kan? Ada orang Nias, ada segala macam. Jadi Daerah Istimewa Minangkabau itu mengacu kepada bagaimana mungkin orang Minang itu bisa membuat perda yang sesuai dengan Minangkabau itu sendiri. Jika memang tidak bertepatan dengan Minangkabau, itu bisa dibuat raperdanya. Jadi bisa dibuat juga, diusulkan dari daerah masing-masing yang dapat menyesuaikan dari perintah daerah masing-masing. Seperti Mentawai, jika memang tidak cocok dengan Mentawai masih masuk dalam Daerah Istimewa Minangkabau, maka bukan berarti Mentawai itu harus diminangkabaukan. Seperti Yogyakarta, di Yogyakarta juga banyak etnis lain. Jadi menurut saya, kalau misalnya Daerah Istimewa Minangkabau itu dijadikan karena kita ingin membuat suatu yang berkenaan atau yang cocok dengan Minangkabau, maka boleh saja. Sebab kalau ini disebut juga kemunduran, ini tidak juga kemunduran, mungkin saja karena dijadikan Daerah Istimewa Minangkabau, maka para pemimpin-pemimpin yang ada di Minangkabau, para pemuda, para orang-orang yang berkualitas di Minangkabau itu dapat lebih bergerak, dapat lebih beraksi. Jadi semoga saja apa yang menjadi perdebatan setuju dan tidak setuju di daerah Minangkabau, mau dijadikan daerah Minangkabau ataupun tidak, itu dapat terselesaikan dengan baik dan mengambil jalan tengahnya apa yang bagus. Atau bisa jadi kita bikin saja Daerah Istimewa Sumatera Barat, ya kan? Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.